Alhamdulillah kita bertemu kembali seperti biasa 1 pekan sekali kajian kita di lingkar studi Islam dan filsafat. Kali ini akan membahas masih tentang Islam Studies yang berkaitan dengan hadis yang judulnya adalah bagaimana perbedaan hadis dalam pemahaman hadis pengaruhnya terhadap ikhtilaf atau perbedaan di dalam fikih. Tema ini cukup menarik walaupun tidak begitu banyak orang yang memperbincangkannya kecuali di kalangan akademis ilmu hadis mungkin. Kalau di publik ya jarang sekali kita mengangkat isu-isu soal tentang bagaimana eh, pengaruh ilmu hadis atau pemahaman hadis itu tersendiri terhadap pemahaman di antara perdebatan atau polemik di antara para ahli fikih, karena fikih dasar yang sangat menjadi pondasinya adalah setelah Al-Quran adalah hadis dan seterusnya ada ijma, qiyas dan pemahaman dan disiplin ilmu yang lainnya. Telah hadir Bapak Ibnu Hajar Ansori. Beliau adalah seorang pengajar studi ilmu hadis di IAIN Kediri, dan yang kedua adalah moderator foundernya Elsip, Pak Iki Susneng Tiko, yang nanti akan memandu atau memberikan mengatur rangkaian acara pada pertemuan malam hari ini. Untuk itu saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan persilakan kepada moderator Pak Iki Susneng Tiko untuk memimpin berlangsungnya acara pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ajis atas kesempatannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan segala sunnahnya. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita seperti biasa ya, setiap hari Senin kita akan melanjutkan diskusi-diskusi kita masih berkaitan tentang Islamic Studies ya. Di sini kita kembali kepada kajian ilmu hadis. Bahwa kajian kita pada malam ini adalah tentang pengaruh pemahaman hadis terhadap terjadinya khilafiyah dalam fikih. Ini memang saya kira tema yang memang dikatakan juga semua kita tentu menyadari itu bahwa pada kenyataannya dalam fikih kita terjadi ikhtilaf atau khilafiyah di antara berbagai macam mazhab atau pemahaman dalam fikih itu sendiri. Ya memang disinyalir bahwa pemahaman ataupun perbedaan dalam konteks fikih tadi itu salah satunya yang saya amati adalah terjadinya perbedaan dalam konteks pemahaman dari hadis itu sendiri, terutama dalam hal matan ya, pemahaman dari isi hadis. Maka itu dikatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mendasar yang menyebabkan kita perlu melakukan suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu hadis. Yang pertama adalah tidak semua kitab hadis itu ada syarahnya. Kitab-kitab syarah yang telah muncul ke permukaan pada umumnya itu hanya mensyarahi pada kutubus sittah. Sementara dalam realitas jumlah kitab hadis itu sangat banyak sekali dengan metodologi penyusunan yang beragam. Maka boleh dikatakan dengan demikian hanya sebagian kecil saja hadis-hadis Nabi yang sekian banyaknya itu baru sampai kepada kita, itu pun dengan metode penyusunan yang beragam. Maka itu juga karena hanya sebagian kecil saja yang sampai kepada kita dari sekian ratus ribu hadis itu, ya mungkin banyak yang tentu
harus kita sentuh gitu hadis-hadis tersebut dan kita kupas secara maknanya. Yang kedua adalah yaitu dari kecenderungan pemahaman dari para ulama tersebut terhadap suatu hadis. Misalnya apa? Sebagian besar para ulama, terutama ulama atau muhaddisin, itu mereka lebih banyak memfokuskan pada metode atau data-data berdasarkan riwayat ataupun sanad gitu kan, dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa atau dengan pola pikir metode bayani atau epistem dalam metode bayani. Tentu kondisi ini akan menimbulkan kendala. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemikiran-pemikiran itu dicetuskan para ulama klasik ya pada era terdahulu gitu kan. Maka yang ketika pada era terdahulu tentu saja secara kultur, sosial atau budaya ataupun dinamika kehidupan itu berubah-ubah gitu kan. Ketika pada era sekarang. Yang menjadi masalah adalah ketika pemahaman ulama terdahulu itu dipandang sebagai sesuatu yang final atau dogmatis. Maka dengan demikian tentu dengan konteks kekinian itu akan muncul juga problematika dalam pemahaman hadis itu sendiri. Maka itu ketika saya melihat dua contoh misalkan para pemikir ulama Islam yang concern dalam bidang ini, yaitu misalkan dalam bukunya As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahli Hadis wal Fiqh yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Lalu juga misalkan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Dalam kesimpulan dari dua tokoh tersebut, yang pertama adalah banyak bahwa para ahli hadis itu menekankan pada aspek formulasi kaidah dalam hadis itu sendiri dan lebih pada berfokus pada counter attack kepada serangan kaum orientalis. Sehingga pemaknaan hadis nantiasa dikembalikan pada kaidah kitab-kitab syarah yang notabene adalah syarah hadis tersebut berpengaruh kepada produk sejarah pada era itu. Syarah itu dilakukan atau dibuat. Yang kedua, dua tokoh tadi misalkan Muhammad Al-Ghazali dan juga Syekh Yusuf Qaradawi, keduanya mencoba membahas hadis dalam pendekatan yang mungkin lebih aplikatif dengan pada era-era sekarang atau masa kini gitu kan. Misalkan bagaimana Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya itu menyatakan bahwa dalam pemahaman suatu hadis Nabi tentu kita harus mencoba untuk merujuk kepada nilai-nilai dasar atau kalau dalam maqasidus syariah, maqasid daripada Al-Quran itu sendiri gitu kan. Sehingga dalam kitabnya yaitu Al-Hadis As-Sunnah Nabawiyah Baina Al-Hadis wal Fiqh, ia menyimpulkan bahwa sebetulnya dalam menilai suatu hadis kita jangan hanya terjebak pada pemahaman dari atau penilaian terhadap sanad gitu, tapi juga perlu melakukan suatu penilaian terhadap matan hadis. Apakah kira-kira matan hadis itu meskipun katakan sanadnya itu sahih, tetapi juga kita lihat matannya, apakah matannya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kaidah-kaidah umum dari Al-Quran. Nah, itu yang saya pahami dari pemikiran seperti Muhammad Al-Ghazali. Nah, saya kira juga pengaruhnya terhadap fikih tentu kita lihat secara fakta bahwa memang terjadi perbedaan-perbedaan atau khilafiyah dalam fikih itu sendiri yang dikarenakan konteks dalam pemahaman terhadap hadis itu sendiri. Nah, pada malam hari ini, insya Allah mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Ibnu Hajar. Beliau adalah dosen dari UIN Kediri. Insya Allah beliau akan memaparkan apa yang menjadi latar belakang terjadinya perbedaan pemahaman hadis tadi sehingga berpengaruh kepada juga secara aplikatif kepada fikih itu sendiri. Sehingga fikih itu kita lihat sangat beragam sekali. Walaupun saya sadari bahwa beragamnya pemahaman fikih itu sendiri adalah merupakan bagian dari kemudahan sebetulnya. Sehingga kita manusia itu bakal punya pilihan dalam memilih dari sekian banyak pendapat dari fikih. Kepada Pak Ibnu Hajar Ansori
waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin share PowerPoint ya. Boleh, Bang. Saya sudah dijadikan co-host ini, Pak Aziz. Boleh, boleh. Mau diizin host Oh, aja ya? sudah cukup. Sudah ya? Iya, Sudah bisa sudah. share? Iya, sudah. Ini sangat sederhana ini PowerPoint-nya. Semoga cukup representatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam silaturahim untuk Pak Diki, Aziz, semua tim Gresif, dan juga Bapak, Ibu dosen, juga kawan-kawan mahasiswa yang hadir di forum kajian ini. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Zoom meeting ini dalam keadaan bahagia ya, sehat dan bahagia. Salat salam minallah malaikatihi wal mu'minin tetap kekal abadi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini ramai ini di lingkungan saya. Ini tadi barusan juga tasakuran untuk peringatan Maulid Nabi, dan ini di musola sebelah ini masih acara juga, makanya mohon maaf kalau ada backsound ini di belakang saya ini. Ya. Kalau mungkin suara saya tapi suara saya bisa terdengar jelas ya? Bisa terdengar, agak ini aja keras aja dikit ya, tapi malah menarik ada noise-nya sedikit ya. Iya, karena memang sekarang pas membahas hadis juga momennya tepat gitu. Kita sambil maulid membahas apa yang di qaul dan di asar dan amaliyahnya. Silakan, Pak. Iya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebenarnya menyampaikan atau mempresentasikan ulang dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Awamah ya. Karena kalau beberapa poin tentang perbedaan pemahaman hadis dan pengaruhnya terhadap perbedaan fikih tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Iki. Di sini saya melengkapi saja sifatnya ya. Dan saya merasa sebenarnya saya belum punya otoritas untuk menyampaikan. Dan informasi yang bisa memantik diskusi selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sekali lagi saya hanya mempresentasikan ulang dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Awamah di buku kecilnya ini, Atharul Hadis Asy-Syarif fi Ikhtilafil A'immatil Fuqaha radhiyallahu anhum. Pengaruh hadis terhadap ikhtilaf yang terjadi di antara ulama fikih radhiyallahu anhum. Nah, di dalam buku ini menariknya, pertama Syekh Awamah itu menyampaikan bahwa para ulama fikih itu, utamanya ulama 4 madhab yang kita sepakati otoritasnya itu, mereka itu disebut sebagai ulama fikih bukan berarti mereka tidak ahli di bidang hadis. Karena keilmuan mereka sebenarnya jami, komprehensif,
dari Al-Quran dan ilmunya mereka menguasai, hadis dan ilmunya menguasai, dan seterusnya. Nah, ini kita hari ini fokus pada kajian hadis. Beliau meyakinkan kepada kita bahwa para ulama fikih itu mereka adalah pakar hadis. Nah, fakta dari keberadaan mereka sebagai pakar hadis, masing-masing dari mereka itu punya kitab-kitab hadis. Ya, katakanlah misalnya Imam Malik punya kitab Muwatta, Imam Asy-Syafi'i punya kitab Musnad, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga punya Musnad. Nah, keberadaan dari kitab-kitab hadis ini setidaknya memberi menjadi bukti bahwa mereka juga adalah pakar hadis. Kedua, pernyataan di sini saya kutipkan beberapa pernyataan dari ulama fikih itu yang menguatkan posisi mereka atau menguatkan argumentasi Muhammad Awwamah yang mereka adalah pakar hukum atau nasir sunnah. Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Sya'rani dalam Al-Mizan Al-Kubra itu, Imam Abu Hanifah menyatakan lam tazalin nasu fi salahin madama fihim man yatrudul hadis. Jadi manusia itu selama di antara mereka masih ada orang yang belajar hadis, maka insya Allah mereka selalu akan berada dalam keselamatan dan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah itu juga seorang nasir sunnah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza rawaitu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan wa kuntu bi ghairihi. Imam Asy-Syafi'i menyebut di bawah langit di atas bumi ini saya tidak punya otoritas untuk mengunggulkan pendapat saya jika kemudian sudah ada hadis yang menjelaskan. Kemudian Imam Malik misalnya, as-sunan safidatun. Sunnah Rasulullah itu adalah laksana bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang menaikinya maka akan selamat, dan siapa yang mengabaikannya maka akan binasa. Kemudian Imam Ahmad, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak atau menentang hadis Rasulullah, maka sebenarnya dia sudah berada di tepi jurang kehancuran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa argumentasi yang disampaikan oleh Muhammad Awwamah untuk meneguhkan bahwa sebenarnya para ulama fikih yang kita kenal dengan ulama madhab itu, mereka adalah ahli hadis. Tapi mengapa mereka tidak disebut sebagai muhaddisin? Ya karena mereka lebih fokus kepada makna matan sebagaimana disebut Pak Iki tadi. Jadi fokus atau konsentrasi mereka lebih ke fiqhul hadisnya, lebih ke pemahaman hadisnya. Dari pemahaman itu kemudian sampai ke aplikasinya. Berbeda dengan ulama yang disebut sebagai muhaddisin. Yang disebut muhaddisin itu mereka akan lebih fokus pada periwayatan, kemudian ke qawaid hadisnya. Tapi beda dengan ulama yang disebut sebagai sebagai fuqaha itu, mereka lebih fokus kepada makna matanya, kepada fiqhul hadisnya. Pertanyaan berikutnya, kalau memang mereka ini ahli hadis, lalu mengapa timbul perbedaan pendapat di antara mereka? Berapa lama belakang ya? Muhammad Awwamah pertama, ini saya mohon maaf tidak
tidak berani mengganti teks aslinya. Jadi saya mengutip poin-poin penting dari kitab ini dengan teks aslinya. Jadi nanti kalau ada salah penyampaian itu berarti kekeliruan interpretasi saya, bukan kekeliruan dari teksnya, gitu lah kira-kira ya. Ada 4 poin ya, ada 4 hal yang melatar belakangi munculnya perbedaan di kalangan ulama fikih ini. Jika dilihat dari bagaimana mereka mengambil hadis sampai kemudian memahami hadis itu. Pada poin awal ini, Muhammad Awamah juga menegaskan bahwa keberadaan para ulama fikih ini, para fuqaha ini terbukti benar-benar memahami hadis, karena bagaimanapun mereka melakukan atau mereka melahirkan produk hukum fikih itu diawali dari sebuah proses pengaksesan dalil-dalil dari hadis itu yang disebut dengan istidlal. Dari proses istidlal itu kemudian terjadi dialektika ya, sampai akhirnya muncul apa yang disebut istimbat atau pengambilan natijah hukum sampai istimbat, sehingga lahirlah produk hukum itu. Nah, ini juga lagi-lagi menguatkan argumentasi Muhammad Awamah bahwa para pakar fikih ini, pakar madzhab ini adalah juga pakar hadis. Nah, sebab yang pertama yang dikemukakan oleh Muhammad Awamah adalah mata yasluhul hadis asyarif lil amal fihi. Kapan suatu hadis bisa diamalkan? Ini pertanyaan pertama yang menjadi latar belakang mengapa para ulama fikih itu berbeda pendapat. Jadi diawali dari bagaimana mereka menjawab pertanyaan ini. Ada beberapa perbedaan. Pertama, al-ikhtilaf fi ba'di syuruti sihhatil hadis. Perbedaan di dalam menetapkan syarat-syarat kesahihan hadis. Semua sepakat bahwa syarat kesahihan hadis itu 5. Ya. Mata salah sanatuhu binaqlil adli tubati an mislihi la muntahahu wa la yakunu syaddan wa la mu'allalan. Sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, perawinya dobit. Nah, adil dobit ini jika menjadi satu maka disebut thiqah. Kemudian tidak ada syad, tidak ada illah. Nah, ini semuanya sepakat. Tetapi prakteknya, pengaplikasiannya dari poin-poin ini nanti yang akan berbeda. Misalnya saja begini, di dalam menetapkan kaidah kebersambungan sanad. Jadi untuk menetapkan bagaimana sebuah sanad bersambung, karena tadi sempat disinggung oleh Pak Iki tentang kaidah sanad di kalangan ahli hadis, yang kemudian ini juga ternyata diterapkan oleh para ahli fikih sebelum mengambil hadis sebagai dalil, ya. Karena itu adalah syarat bisa diterimanya hadis adalah lolos verifikasi itu tadi, ya. Pertama verifikasi sanad. Nah, dari 5 syarat itu, penetapan ittisalus sanad, penetapan kebersambungan sanad itu ada perbedaan standar di antara Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini saya bicara Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari dan Muslim dulu. Yang pastinya ini tidak berlaku di kalangan Imam 4 mazhab. Nanti beda lagi. Di kalangan Imam Al-Bukhari atau menurut Imam Al-Bukhari, sebuah sanad dikatakan bersambung itu apabila memenuhi kriteria subutul liqa. Dipastikan adanya pertemuan antara guru dengan murid. Ini baru dikatakan bersambung. Tetapi di generasi muridnya Imam Al-Bukhari dan seterusnya dan yang lain itu tidak menetapkan subutul liqa, tetapi imkanul liqa. Pokoknya dimungkinkan adanya pertemuan, bisa melihat dari selisih tahun wafat ataupun simbol-simbol periwayatan dalam sebuah sanad, maka bisa ini disebut muttasil. Nah, perbedaan standar ini kalau kita aplikasikan kan sudah konsekuensinya kan nanti akan berbeda. Bagi kalangan
yang mengikuti madhabnya Al-Bukhari yang mensyaratkan sanad muttasil itu harus subutul liqa, maka imkanul liqa'nya Imam Muslim tidak akan diterima. Jadi hadis yang muttasil menurut Imam Muslim belum tentu muttasil menurut Imam Al-Bukhari. Sehingga ulama fikih belakangan yang mengikuti mazhab Al-Bukhari dalam menetapkan kesohihan hadis, maka bisa jadi tidak akan menerima hadis-hadis yang sudah dinyatakan sahih Imam Muslim dengan standar imkanul liqa tadi. Nah, itu ya. Nah, ini pada masa Al-Bukhari. Sekarang kita tarik ke atas, ke periode Imam Asy-Syafi'i. Ada istilah yang mungkin bagi kalangan pengkaji hadis kontemporer, istilah ini tidak berlaku lagi, yaitu istilah hasan. Ya. Hasan itu kalau yang kita pahami sekarang atau pada umumnya adalah kualitas di bawah sahih, begitu ya. Dan standar hasan ini, standar yang seperti ini hanya berlaku setelah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari belum punya standar hasan, hanya sahih dan dhaif saja. Kemudian Imam At-Tirmidzi baru memunculkan terminologi hasan itu. Nah, ternyata Imam Asy-Syafi'i itu juga sudah punya term hasan, tetapi hasannya Imam Asy-Syafi'i itu sama kualitasnya dengan sahih. Makanya penyebutan istilah hasan pada di sini ini konsekuensinya adalah memunculkan perbedaan pendapat terkait kehujahan hadis itu sendiri. Kemudian tentang masih berkaitan dengan kehujahan hadis. Kehujahan hadis dhaif misalnya. Ini juga menimbulkan beberapa perbedaan. Misalnya kalau Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, itu menerima hadis dhaif. Bahkan dengan beberapa syarat ya. Syaratnya tidak dhaif jiddan, kemudian berisi tentang fadhailul a'mal dan seterusnya. Bahkan ada pernyataan yang menarik dari Imam Ahmad bahwa hadis dhaif itu masih lebih istimewa daripada pernyataan ulama. Nah, Imam Asy-Syafi'i sedikit berbeda. Jadi keberlakuan hadis dhaif itu sama seperti hadis mursal. Ya, hadis mursal artinya ya bisa jadi dia diterima tanpa syarat kalau memang ada beberapa hadis penguatnya, misalnya begitu. Karena Imam Asy-Syafi'i dalam menilai hadis mursal kan begitu. Hadis mursal itu tidak masalah diterima. Pokoknya ada beberapa penguat baik dari hadis itu sendiri atau dari ayat Al-Qur'an atau dari pernyataan-pernyataan sahabat dan seterusnya. Perbedaan berikutnya terkait dengan kesahihan ini atau syarat sahnya hadis itu adalah dalam menetapkan keadilan sahabat. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seorang sahabat atau perawi ya, keadilan perawi. Apakah seorang perawi itu disebut adil jika dinilai adil oleh semua mujarrih dan mu'adil? Artinya semua ulama sepakat bahwa dia adil, atau cukup hanya satu orang? Nah, ini jadi satu perdebatan, jadi satu polemik yang tidak berkesudahan. Nah, yang menarik, Muhammad Awam itu membuat pernyataan. Jika syarat diterimanya seorang perawi itu harus nilai adil yang disepakati oleh semua penilai, oleh semua ulama mujarrih dan mu'adil, nyaris tidak dapat ditemukan perawi yang benar-benar adil. Artinya mayoritas keadilan perawi itu ya mukhtalaf fi. Artinya menurut satu penilai itu adil, menurut penilai yang lain majruh dan seterusnya. Nah, konsekuensi dari perbedaan ini jelas menimbulkan
perbedaan dari apakah hadis ini bisa diterima atau tidak. Ya, itu. Nah, nanti kalau bisa diterima berarti bisa dijadikan dalil. Kalau bisa dijadikan dalil berarti ada natijah yang kemudian bisa melahirkan hukum, kan begitu. Kalau dia tidak diterima ya berarti sudah selesai. Gitu ya. Itu poin pertama. Kemudian hal yushtaratu sihhatul hadis li'umala bihi. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi ya. Pengamalan hadis, apakah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik berkaitan kedhaifannya maupun berkaitan dengan penetapan keadilan perawinya tadi. Kemudian isbatul hadis an-nabawi. Penetapan hadis ini. Di sini ini berkaitan dengan perbedaan periwayatan. Ketika hadis itu dalam satu tema kita kumpulkan, sangat mungkin kita menemukan varian lafaz yang berbeda. Padahal kira-kira maknanya sama. Nah, inilah yang kemudian juga berkonsekuensi pada perbedaan natijah yang juga ketika ini ditarik pada istinbat hukum sangat mungkin berbeda ya hasilnya. Nah, makanya ada debatan di kalangan ulama hadis. Apakah periwayatan hadis secara makna itu bisa diterima atau tidak? Sampai kemudian muncul satu pendapat jumhur yang menyebutkan bahwa periwayatan bil makna itu tidak masalah selama tidak menimbulkan periwayatan secara makna ya. Periwayatan secara makna artinya maknanya sama, lafadznya beragam. Nah, ini tidak masalah selama tidak menimbulkan kontradiksi atau ya, perbedaan dari aspek maknanya. Kemudian yang poin keempat, isbatu dhabtihi min haitsul arabiyyah. Nah, di sini kekuatan hafalan para periwayat itu juga bisa berkonsekuensi untuk memunculkan natijah-natijah yang melahirkan perbedaan hukum. Misalnya satu hadis tentang zakatul janin, zakat ummihi. Ini hadis riwayat ada di At-Tirmidzi, ada Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad. Ini ternyata ada dua versi dalam periwayatannya ya. Ada zakatul janin, zakat ummihi. Kemudian ada zakatul janin, zakat ummihi. Ini bergantung pada kekuatan hafal para perawinya. Dua lafaz ini berkonsekuensi menimbulkan memunculkan natijah yang berbeda yang kemudian melahirkan produk hukum yang berbeda. Diriwayatkan dengan zakatul janin, zakat ummihi dengan bentuk rofa semua ya. Zakatul janin, zakatu ummihi. Itu berarti zakatu yang pertama mubtada, zakatu yang kedua adalah khobar. Nah, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah penyembelihan hewan, misalnya kambing yang dalam kondisi hamil, gitu ya. Konsekuensi yang ditimbulkan dengan struktur mubtada khobar itu adalah sembelihan ibunya, sembelihan induknya itu sudah mewakili sembelihan anaknya. Artinya anaknya tidak perlu disembelih lagi. Jadi cukup menyembelih induknya, maka anaknya juga sudah halal untuk dikonsumsi, dimasak dan dikonsumsi. Tetapi kalau mengikuti versi periwayatan zakatul janin, zakat ummi, natijahnya akan berbeda. Karena berarti kan strukturnya zakat ummihi itu
seperti apa ya? Ada preposisi misla, nah, misla ummihi, misla zakati ummihi. Jadi dibaca nasab itu konsekuensinya nanti hukumnya sama, menyembelih induknya, maka sama gimana ya? Keharusan menyembelih induknya sama dengan keharusan menyembelih anaknya. Berarti ketika induknya disembelih, nanti janinnya juga harus disembelih. Nah, begitu. Nah, ini kan perbedaan natijah yang penyebabnya mohon maaf bisa kita sebut sepele sebenarnya, hanya masalah berangkat dari masalah kedominan perawinya. Bahkan ada yang berkonsekuensi sangat habbatus sauda itu ya, dawaun likul lidah itu. Habbatus sauda itu obat dari semua penyakit. Itu kalau saja ini, tapi bukan tentang apa dobat ya, tapi tentang pada tahrif ya, tentang kekeliruan dalam penulisan atau kekeliruan dalam periwayat. Kalau saja dalam menulisnya itu baknya ditambah titik 1 misalnya, atau keliru baknya menjadi ya, padahal bentuknya kan sama. Habbatus sauda, hayatus sauda, itu kan konsekuensinya sudah luar biasa. Habbatus sauda itu berarti apa? Jinten hitam sebagai obat dari semua penyakit. Tapi kalau hayatus sauda jadi ular hitam. Nah, ini hanya perbedaan pada versi tulisan. Kemudian yang kedua, sepertinya agak saya percepat aja ya. Sebab yang kedua adalah ikhtilaful madarik wal mawahib al-aqliyah. Atau ini, ikhtilafuhum fi fahmil hadis. Perbedaan para ulama fikih dalam memahami hadis. Nah, perbedaan dalam memahami ini pertama bisa dilatar belakangi perbedaan madarik dan mawahib al-aqliyah. Jadi kemampuan dalam menemukan natijah hukum di dalam sebuah matan, juga kemampuan atau kecakapan berlogika. Misalnya begini, ketika membahas tentang wudhu itu rukunnya mulai dari membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, memahami kata ra's di sini Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kan berbeda. Imam Abu Hanifah memahami yang dimaksud ra's itu ya semuanya. Makanya masuk ra's itu ya semuanya ya dibahas. Kalau hanya sebagian yang enggak masuk masuk kategori. Itu logikanya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya pemahaman yang berbeda. Ketika seseorang dilempar dari samping kemudian mengenai sebelah kanan ini, maka apakah dia dilempar sebelah kanan kepalanya atau dilempar kepalanya sebelah kanan? Nah, dia tetap akan disebut dilempar kepalanya. Dia dilempar dari depan, dilempar dari belakang ya juga kepalanya. Maka di dalam mazhab Syafi'i maksudnya mashu ba'dir ra'si. Jadi cukup sebagian dari kepala itu saja. Tidak perlu mashu jami'ir ra'si. Kemudian kaunul lafzil hadis yahtamilu aktsara min ma'nan wahid. Dalam satu hadis itu sangat mungkin memuat beberapa makna. Sama halnya seperti dalam Al-Quran ya. Ya, beberapa ayat di dalam Al-Quran itu ada yang ihtimal maknanya. Sangat mungkin diinterpretasi dengan makna ini, juga mungkin diinterpretasi dengan makna yang berbeda. Misalnya kata quru itu ya bisa diinterpretasi sebagai
batas sucinya, bisa diinterpretasi sebagai batas haidnya dan seterusnya. Dalam hadis juga demikian. Kemudian sebab yang ketiga, ikhtilafuhum fil masalik amamal bukan muta'arid ini ya, muta'arid minas sunnah zahiran. Perbedaan langkah yang ditempuh oleh para imam madhab dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Tampak bertentangan. Di sini ada catatan al-muta'arid minas sunnah zahiran saja. Jadi adanya pertentangan itu menurut kita. Apakah hakikatnya bertentangan? Wallahu alam. Sangat mungkin sebenarnya tidak bertentangan, tapi menurut kita bertentangan. Nah, perbedaan langkah-langkah yang ditempuh oleh para imam ini dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan ini juga berkonsekuensi menimbulkan perbedaan makna. Nah, memang ada beberapa langkah ya. Ada al-jam'u, kemudian an-nasakh, kemudian ada at-tarjih. Di sini dalam hal urutan saja ada perbedaan di antara para ulama fikih. Nah, perbedaan itu sangat mungkin akan berkonsekuensi pada perbedaan natijah hukum yang dihasilkan. Yang keempat, penyebab dari perbedaan para ulama fikih, perbedaan yang disebabkan dalam memahami hadis adalah ikhtilafum fi sa'atil ittila' 'ala sunnah. Keluasan wacana mereka, keluasan bacaan para ulama fikih atau keluasan akses para ulama fikih ini terhadap sunnah. Nah, dalam hal ini bukan hanya antara satu imam dengan imam yang lain. Imam Asy-Syafi'i saja memiliki qaul qadim, qaul jadid. Di sini apakah berarti Imam Asy-Syafi'i tidak konsisten? Bukan demikian. Tapi ini juga berkaitan dengan sa'atul ittila' tadi. Ketika mengakses satu hadis, menemukan satu natijah yang kemudian teristimbat dengan suatu hukum, tetapi ketika kemudian mendapat akses hadis-hadis yang lain, beliau menemukan natijah yang berbeda dengan hukum yang sedikit atau banyak berbeda. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibnu Hajar yang sudah memaparkan tema diskusi kita pada malam hari ini dengan merujuk kepada kitab karya Syekh Muhammad Awamah yang saya kira beliau adalah seorang muhaddisin ya era pada masa kini ya. Karya-karya Syekh Muhammad Awamah memang luar biasa menurut saya. Jadi walaupun mungkin belum setenar Nasiruddin Albani, tapi saya kira beliau juga tidak kalah dengan Syekh Nasiruddin Albani dalam melakukan suatu analisis terhadap ulumul hadis secara khusus. Tadi sempat dipaparkan juga bahwa memang meskipun itu adalah hadis yang bentuknya adalah sangat terikat gitu ya, tekstual gitu kan. Tapi tetap saja bahwa memang dalam aplikasinya, terutama dalam konteks ilmu fikih, tadi ya banyak sekali tafsiran ya, interpretasi, bahwa bagaimanapun juga dalam sisi lugah atau bahasa itu selalu mempunyai dualisme ya, mempunyai suatu makna yang tidak setunggal gitu ya, tergantung dalam konteks mana kita membaca atau melihatnya. Itu memang sudah menjadi kaidah lugah ya. Makanya kemudian kenapa diperlukan interpretasi, diperlukan tafsir, tentu dengan melakukan suatu rujukan-rujukan kepada pendapat-pendapat yang berkaitan tentang konteks dari bahasa itu tersebut. Misalnya tadi kata-kata kuru gitu kan. Ketika orang mempunyai suatu pemahaman yang berbeda-beda dalam memahami lafadz kuru tersebut. Inilah yang menurut saya katakan bahwa sebetulnya
ilmu hadis itu tidak sesempit atau sekaku apa yang dipahami gitu kan oleh kebanyakan kita yang bergulat dalam Islamic Studies. Sehingga selalu orang mengidentikan bahwa ilmu hadis itu adalah ilmu yang sudah matang, sudah matang atau terbakar yang nggak bisa lagi diutak-atik gitu. Sebagaimana halnya ilmu kalam atau ilmu filsafat dan sebagainya. Justru menurut saya ilmu hadis itu belum final, artinya kita masih bisa terus melakukan melakukan suatu bahkan kritik atau revisi-revisi dari pemahaman-pemahaman para ulama-ulama dari baik itu dari kalangan fuqaha itu sendiri maupun dari kalangan muhaddisin. Itu masih sangat terbuka bagi kita. Tentu sejauh mana kita melakukan suatu pembacaan terhadap ilmu hadis tersebut. Semakin terus kita berusaha untuk melakukan kajian-kajian, pencarian-pencarian, ya saya kira ratusan ribu hadis yang sampai kepada kita itu mungkin secara rasio kemungkinan peluang itu sangat-sangat masih banyak hal yang belum kita bahas atau belum kita temukan simpul-simpul tersebut dalam hadis-hadis Nabi tersebut. Bagi saya ini menunjukkan justru hadis adalah salah satu ya mungkin walaupun level di bawah Al-Quran salah satu keajaiban ya atau karomah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari kauliyahnya maupun fi'liyahnya yang sampai kini kita tidak pernah bosan dan tidak pernah habis saya kira kajian-kajian dari ilmu hadis tersebut. Baik, kita masuk kepada sesi kedua yaitu diskusi atau pertanyaan atau komentar yang akan bisa disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin silakan yang ingin melakukan komentar atau pertanyaan dan sebagainya silakan untuk raise hand dan langsung saja open mic untuk langsung menyampaikan komentar maupun pertanyaannya, silakan. Atau saya mulai dari Pak Ajis mungkin. Ada komentar dulu. Silakan. Gary. Oh, Pak Dery. Baik. Ya, saya mau coba. Enggak, Kang Dery. Ya, selamat malam semuanya. Alhamdulillah bisa bergabung lagi pada acara malam hari ini. Sebetulnya mengenai hadis banyak hal ya ingin saya pertanyakan, terutama kepada orang-orang yang betul-betul mempelajari hadis itu secara fokus gitu ya, mendalam. Mungkin diantaranya ingin saya tanyakan itu dalam tataran praktis gitu Pak, mengenai rijal. Nah, ilmu rijal ini sebetulnya kalau ulama kontemporer sekarang itu apakah menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah selesai atau istilahnya masih bisa diijtihad lagi gitu. Misalkan bagi yang berpandangan sebagai ilmu yang sudah selesai, misalkan saya itu baca di kitabnya Syekh Mahmud Tohan ya tentang usul takhrij wa dirasatul asanid. Beliau tuh bilang kayak gini, untuk rijal itu kita sekarang cukup katanya, cukup artinya merujuk kepada 3 kitab ini saja, misalkan Taqribut Tahzib Ibnu Hajar, lalu Al-Kashifnya Az-Zahabi, dan satu lagi itu karya Al-Khazrazi, Al-Khulasoh ya kalau nggak salah, Khulasoh Tazibil Kamal karya Al-Khazrazi. Nah, kalau misalkan di 3 referensi itu dinyatakan sikoh atau misalkan doib, ya sudah cukup dengan kita merujuk kepada 3 kitab itu saja. Nah, sementara di sisi lain ada ulama kontemporer, mungkin beliau ini yang kontra dengan Syekh Mahmud Khan. Saya pernah lihat di YouTube ulama sekarang sih namanya lupa lagi ya, nggak tahu di Mekah atau di mana, beliau ahli hadis bilang seperti ini, jangan sekali-kali kalian merasa cukup dengan penilaian rijal yang ada pada ketiga kitab tersebut. Nah, tapi melainkan kalian harus menelisik kembali kepada kitab-kitab rijal yang lebih luas. Ya seperti misalkan Tahzibul Kamal atau misalkan yang lebih atasnya lagi.
Nah, itu mungkin yang pertama dulu Pak ya. Terima kasih. Ya, mohon Kang Dery. Enggak Pak, silakan Pak Ibnu Hajar, langsung saja Baik, dijawab. terima kasih Kang Dery. Luar biasa ini pertanyaannya. Ini berkaitan penetapan adalatul ruwat ya, penetapan sikotul ruwat ya. Pertama kita tahu bahwa penetapan seorang perawi dinyatakan sikoh itu apabila memenuhi dua kriteria. Pertama adalah dan dhabit. Nah, di dalam menetapkan, dalam menilai yang adalah dan dhabit itu sangat mungkin ada perbedaan antara satu penilai dengan penilai yang lain. Nah, permasalahannya bagaimana kalau kita menemukan perbedaan itu? Apakah kemudian kita harus mengumpulkan secara kuantitas, kita hitung kalau mayoritas mengatakan sikoh, kemudian hanya ada satu atau dua orang yang mengatakan bermasalah, ya, misalnya, apakah kita harus berpegang pada yang mayoritas ini atau bagaimana? Kalau mengacu pada pernyataan Syekh Mahmud Tohan, memang sepertinya begitu. Jadi sepertinya beliau lebih cenderung pada penilaian secara kuantitas. Jadi ketika kita menemukan di dalam kitab-kitab rijal, misalnya Tahdhibut Tahdhib, kemudian Tahdhibul Kamal, Taqribut Tahdhib, Mizan Syiar Alamin Nubala, dan seterusnya. Di beberapa kitab rijal itu, setelah kita kumpulkan mayoritas menilai sikoh, ya sudah selesai sikoh. Tetapi ini ternyata ada sedikit perbedaan pada Syekh Ajad Al-Khatib. Jadi di Usulul Hadis itu beliau justru lebih cenderung ketika ada permasalahan, misalnya jadi yang beliau pertanyakan, mana yang lebih dulu, al-jarh muqaddam ala ta'dil atau at-ta'dil muqaddam ala al-jarh? Ada beberapa catatan yang bisa saya ambil di situ. Pertama, ketika penilaian itu ada tafsirnya, ada penjelasan argumentatif mengapa beliau menilai itu lebih dipertimbangkan dibanding penilaian-penilaian yang tidak ada tafsirnya, tidak ada penjelasan argumentatifnya. Artinya walaupun mayoritas menilai sikoh, misalnya hanya menilai sikoh, bisa jadi itu hanya mengikuti pendapat dari gurunya. Gurunya mengikuti pendapat dari gurunya tanpa ada penjelasan. Tetapi kalau ada satu penilai yang mengatakan bahwa dia bermasalah, misalnya mudallis, waqad yudallisu dijelaskan misalnya. Nah, ini lebih dipertimbangkan. Artinya al-jarh al-mufassar muqaddam ala ta'dil ghairi mufassar. Itu. Atau sebaliknya, ya. At-ta'dil al-mufassar muqaddam ala al-jarh ghairi mufassar. Jadi ketika mayoritas menilai dengan penilaian yang majruh, tetapi ada satu atau dua penilai yang menilainya dengan ta'dil, tetapi yang menguatkan, ini lebih diprioritaskan. Itu kalau menurut Ajad Al-Khatib. Nah, berkaitan pertanyaan apakah penilaian itu sudah final, kalau kita melihat otoritas, ya, kalau kita sepertinya ya beliau-beliau ini yang punya otoritas untuk memberikan penilaian itu. Tetapi apakah kita tidak punya peluang untuk memberi penilaian yang berbeda berdasarkan akumulasi penilaian ini? Nah, ini pertanyaannya berbeda lagi, ya. Kita pun punya peluang untuk mengumpulkan beberapa penilaian itu yang kemudian memberi interpretasi lagi.
Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah tadi. Misalnya ada apa? Ta'dil al-mufassar tadi. Kemudian mayoritas jar yang mufassar, kita kan masih bisa menerapkan itu. Artinya secara kaidah mungkin boleh bisa kita sebut, maksudnya secara otoritas penilaian bolehlah kita katakan sudah final. Tetapi kita juga punya peluang untuk mengumpulkan kembali penilaian-penilaian yang ada itu, kemudian kita menerapkan kaidah untuk kemudian memunculkan interpretasi baru terhadap kualitas mereka ini. Makanya saya sepakat dengan Pak Iki tadi. Jadi hadis itu bukan sesuatu yang sudah matang, gosong, atau sudah tidak bisa dimasak lagi. Masih sangat banyak. Ini di wilayah sanad saja masih sangat terbuka peluang untuk dikaji lagi. Bahkan tentang keadilan sahabat saja, kalaupun sekarang kan masih muncul saja pertanyaan, apakah keadilan sahabat itu berarti menutup peluang kita untuk menyebut bahwa semua sahabat itu tidak ada yang satu atau dua cacat atau bagaimana. Itu juga masih terbuka peluang untuk didiskusikan. Belum lagi ketika kita bicara tentang kedhaifan sebuah sanad, para perawi misalnya ya. Dalam satu periwayat kita temukan ada periwayat yang dhaif, kemudian kita menyimpulkan dhaif gitu saja. Itu berarti kita sudah menganggap matang tadi atau gosong tadi. Padahal kalau kita membacanya dengan teori itibarnya Prof. Zuhdi Ismail misalnya, ini belum selesai. Coba kita kumpulkan jalur periwayatan yang lain lagi. Coba kita lakukan itibar. Ada satu saja jalur periwayatan yang sahih, selesai semua yang dhaif ini terangkat semua. Karena ini kan satu tema sebenarnya. Satu tema, isi periwayatannya atau matannya sama, tetapi jalur periwayatannya yang berbeda. Ada satu dhaif saja, atau ada satu saja yang sahih sudah bisa mengangkat kedhaifan yang lain. Kemudian jika masuk ke matan juga begitu. Ini belum bicara tentang bagaimana kaidah kesahihan matan ya. Ini menurut saya masih sangat sedikit kajian tentang bagaimana kesahihan matan. Yang banyak kan kaidah kesahihan sanad. Belum lagi masuk di wilayah interpretasi. Interpretasi itu ada yang apakah yang berbasis teks tadi, yang bayani, ataukah berbasis analisa filosofis burhani, ataukah yang dengan konfirmasi batin atau intuitif yang berarti irfani. Ini masih sangat luas. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis itu. Artinya masih sangat termasuk dalam hal apa yang disampaikan yang dari tadi, dalam hal kajian rijal tadi, ilmu rijal. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ibnu Hajar. Bagaimana Kang Dery? Barangkali ada pertanyaan lagi atau komentar dari jawaban Pak Ibnu Hajar? Ya, Bapak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya betul, memang tadi yang disampaikan terakhir saya juga setuju mengenai cara memvalidasi metodologi memvalidasi hadis itu memang tidak cukup dari satu jalur gitu. Sebagaimana tadi yang disampaikan, ketika kita menemukan satu hadis, lalu kebetulan sanad yang ditemukan itu lemah, itu bukan berarti memukul rata matan yang lain juga yang dengan sanad berbeda itu lemah. Nah, makanya ya betul, saya juga sempat ini Pak membaca tuh, alangkah baiknya bagi kita itu sekarang yang penguasaan kontennya bisa dibilang kurang gitu, ketika memvalidasi sebuah hadis itu cukup saja dengan
mengatakan misalkan sahih bihadza isnad atau dhaif bihadza isnad seperti itu. Kemudian apa ya? Ini sebetulnya hanya ingin menyampaikan saja sih Pak mengenai hadis yang maudhu gitu dengan pernyataan secara tekstual hadis qudsi. Kita kan sudah pada paham ya bahwa maudhu itu betul-betul sama sekali bukan dari Nabi gitu. Jadi memang dibuat-buat oleh seorang rawi yang ya dengan berbagai macam motif lah, entah itu politik atau misalkan hanya untuk memotivasi umat supaya mau beramal soleh. Nah ini kadang kalau misalkan melihat ada hadis qudsi Pak yang isinya seperti ini, bahwa masyhur ya ini, saya itu kata Allah sebagaimana prasangka hambaku. Nah ini ketika seorang hamba dia itu beramal, lalu dengan amalnya itu dia merujuk kepada hadis doib tadi yang terindikasi maudhu gitu misalkan, apa ya, jadi kan di antara kriterianya itu dilebih-lebihkan ya, amal sedikit tapi pahalanya dibesar-besarkan. Misalkan saya tuh pernah baca apa gitu ya, adalah apa contoh hadis maudhu itu misalkan nih sholat 2 rakaat di waktu ini dapat apa pahala yang banyak lah, yang apa ya bisa dibilang berlebih-lebihan. Nah itu apakah kalau misalkan hadisnya palsu tapi masuk nggak kepada hadis qudsi tadi, misalkan saya ini sebagaimana prasangka hambaku, itu pas saya lupa apa ibaratnya itu. Ya mungkin itu saja dulu Pak. Ya, langsung saja Pak Ibnu Hajar langsung menanggapi. Terima kasih Yang Jerry. Pertama, kalau hadis tentang prasangka hamba tadi, karena indadzanni abdi itu sahih ya, bukan itu. Sahihnya ada di Al-Bukhari, ada di Muslim, ada di beberapa. Nah, cuma berkaitan dengan bagaimana pengamalan hadis maudhu ini yang menurut saya mungkin apa yang saya sampaikan nanti out the box ya, keluar dari kota ya. Kaidah umumnya kan hadis maudhu itu bukan hadis ya. Artinya ya kalau bukan hadis ya tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa diamalkan. Tapi bagaimana kalau kita menemukan riwayat yang maudhu'ah misalnya tentang suatu amal ya dengan pahala sekian. Kalau menurut saya, lagi mohon maaf ini kalau agak sedikit keluar dari kaidah. Kalau menurut saya tidak masalah itu diamalkan. Yang penting yang jadi masalah itu kan kalau kita meyakini itu hadis, itu saja. Nah, artinya kita tidak masalah mengamalkan kalau tidak meyakini bahwa itu hadis. Jadi kita mengamalkannya bagaimana? Yaitu saya mengamalkan apa yang didhawuhkan Kang Ferry misalnya. Saya mengamalkan apa yang didhawuhkannya disampaikan oleh Pak Iki untuk membaca sholawat sekian, untuk sholat sekian. Yang jadi masalah itu kan kalau kemudian saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Iki tadi hadis Nabi, apa yang disampaikan Kang Ferry tadi hadis Nabi, itu yang menjadikan mengapa hadis maudhu haram untuk diamalkan. Tetapi kalau kita mengamalkannya dengan niat misalnya mengamalkan dawuhnya guru, dawuhnya ustaz, atau dawuhnya syekh, itu kan sudah beda lagi. Karena bisa jadi begini. Seorang guru, seorang syekh itu menyampaikan kepada kita itu sudah dalam bentuk intisari dari pemahaman mereka terhadap teks ya. Pemahaman mereka terhadap teks baik Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya saya menyampaikan kepada Kang jangan saya lah, saya bukan guru. Misalnya guru saya menyampaikan kepada saya, kemudian menyampaikan begini misalnya, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka dia akan
dirahmati oleh Allah sampai 10 kali. Misalnya begitu. Itu kan tagnya tidak ada. Tagnya tidak ada. Kemudian misalnya atau begini. Kamu perbanyak kalau ingin selamat dari siksa Allah, perbanyaklah sholawat dan istighfar. Misalnya begitu. Itu tagnya tidak ada, kita cari di Al-Quran, di hadis tidak ada. Artinya kalaupun beliau menyebut itu adalah sabda Nabi, maka yang beliau riwayatkan bukan tagnya, tetapi intisari dari pemahaman terhadap apa yang beliau baca dari tag-tag hadis tadi. Misalnya kalau ini kita kembalikan kepada ayat Al-Quran saja. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim di surat Al-Anfal itu ya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka jika mereka beristighfar. Nah, memahami tag ini bagaimana? Yang pertama, biar kita tidak disiksa oleh Allah, pokoknya kita di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Bagaimana supaya di tengah kita ada Rasulullah? Kita dengan memperbanyak sholawat. Ini kan sudah wilayah pemahaman kan. Nah, kemudian banyak beristighfar. Nah, apa yang didawuhkan oleh guru saya itu kan tidak lepas dari apa yang sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah, tetapi tidak ada tagnya, gitu ya. Tapi mungkin ramuan dari beberapa pemahaman terhadap tag-tag itu. Makanya, kalaupun kita menemukan suatu riwayat yang maudhu, yang kemudian kita meyakini adanya hikmah di dalamnya, ya kita silahkan mengamalkan. Yang penting kita tidak meyakini bahwa itu hadis. Itu saja. Kalau kita meyakini itu adalah dawuhnya guru kita, dawuhnya syekh kita, kan ya tidak masalah. Ya, baik, terima kasih Pak Ibnu Hajar atas jawaban dan pemaparannya dari pertanyaan dari Kang Dery. Barangkali yang lain silakan ada juga pertanyaan maupun komentar. Karena ini kita diskusi, jadi silakan bisa langsung dua arah saja biar lebih hidup gitu ya kita pada malam hari ini. Silakan mangga barangkali dari Kang Ade, mungkin Kang Ade dari silakan ada. Boleh mungkin bertanya sedikit. Silakan, mangga. Kan ini judulnya ngacu ke apa sih, ikhtilaf fikih ya, berarti boleh nggak nanya soal usul fikih sedikit gitu? Silakan. Bisa Pak Ibnu Hajar, bisa ya? Usul fikih. Oke, silakan. Kalau nggak bisa nanti saya tanya. Mangga Kang Ade. Ini gimana ya? Untuk menetapkan suatu dalil itu adalah al-aslu atau al-far'u itu bagaimana gitu ya, penetapan al-aslu dan al-far'u gitu. Kan kalau itu sebatas al-far'u bisa dimaknai bahwa perbedaan fikih di sana adalah furu'iyah gitu. Sedangkan kalau di al-aslunya saja sudah tidak ada gitu, apakah itu bisa masuk kepada hadis iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah gitu. Gitu aja mungkin, Pak. Oke, nuhun Kang Ade. Ya, silakan Pak Ibnu Hajar. Silakan langsung saja. Baik. Ini sebenarnya saya yang harusnya bertanya ini. Baik, saya mulai dari definisi sunnah dulu lah ya. Definisi sunnah menurut ulama usul ya. Jadi definisi sunnah itu kalau menurut ulama hadis kan sama dengan hadis ya. Kalau menurut ulama fikih, sunnah itu berarti produk hukum. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu itu. Jika diamalkan berpahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau menurut ulama usul fiqh, sunnah itu adalah hadis yang fihi ahkam, yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat kaidah hukum. Nah, dari sini sebenarnya
kita bisa mendapat gambaran bahwa para ulama usul itu sebelum meramu sebuah kaidah, pastinya beliau banyak membaca dari nas, ya, Al-Quran maupun hadis, yang kemudian produk dari hasil baca mereka itu adalah kaidah. Kalau fikih proses yang panjang tadi sampai istinbat, tapi kalau ulama usul produknya adalah kaidah. Ketika di dalam kaidah usul misalnya disebut al-aslu fil ibadah at-tahrim misalnya, ya. Ini kaidah fikih apa kaidah usul sih? Al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dallat dalil ala bahatihi misalnya. Asal dari ibadah itu adalah keharaman. Maka kecuali ada dalil yang membolehkan atau illa ma dallat dalil ala ikhtilafihi. Nah, ini nanti berkaitan dengan yakum wal muhdasat tadi, ya. Di dalam hal ini kalau dikaitkan yakum wal muhdasat itu sebenarnya bisa kita sandingkan dengan al-aslu fil ibadah at-tahrim tadi. Asal dari hukum ibadah itu adalah keharaman. Artinya kita tidak boleh membuat sebuah membuat syariat sendiri, tidak boleh. Illa ma dallat dalil ala jawazi atau ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang membolehkan atau ada dalil yang diikhtilafi. Artinya ada dalil itu baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kebolehan atau dalam bentuk kesunahan dan seterusnya, ya. Ketika sudah ada dalil maka selesai, tahrimnya itu sudah hilang. Nah, sekarang jika kita kaitkan dengan iyyakum wal muhdasat, itu sebenarnya begitu. Jangan kalian membuat syariat yang baru. Maknanya kan begitu. Iyyakum wal muhdasat, hati-hati kalian dengan atau hindari oleh kalian untuk membuat syariat baru. Ini yang kemudian kita pahami sebagai bid'ah. Jadi yang disebut oleh bid'ah kullu bid'atin dolalah itu ya syariat baru ini. Bukan kok bid'ah dalam arti secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa ya berarti ya semua kita ini bid'ah semua ini. Ini Zoom ini bid'ah, kemudian kajian-kajian kita ini adalah bid'ah. Kita bertemu di kelas, kemudian duduk pakai kursi, bawa laptop, bawa HP, itu semuanya bid'ah secara bahasa. Tetapi yang dimaksud dari iyyakum wal muhdasat itu adalah buat syariat tadi. Nah, di syariat itu nanti ada, atau kembali ke dalil, ya. Dalil syariat itu ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu'. Pada wilayah-wilayah tertentu, ini saya kaitkan dengan amal tadi. Pada wilayah-wilayah tertentu yang menyebutkan misalnya fadilah sholat, siapa yang melakukan sholat malam selama sebanyak 100 rakaat maka pahalanya begini, ya. Itu kan jelas tidak ada di dalam hadisnya. Artinya dalil pokoknya jelas tidak ada. Atau jika kita cari secara teksnya tidak ketemu. Tetapi bisa kita kembalikan ke dalil-dalil usulnya. Dalil usulnya ya dalil-dalil tentang keutamaan sholat malam itu. Gitu, ya. Nah, nanti bentuknya sholat malam kan bisa banyak macamnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal kalau dalam Syiar A'lamin Nubala itu diriwayatkan sholat malam tidak kurang dari 300 rakaat. Kan ini kalau dicari teksnya kan tidak ada. Rasulullah tidak pernah sholat malam selama sebanyak
100 rakaat kan tidak pernah. Di banyak riwayat dari Aisyah itu menyebutkan sholat malamnya Rasulullah itu 11 atau 13. Tetapi ada catatan di situ, jangan tanya bagusnya dan lamanya. Tapi tidak pernah ada riwayat sampai 100 rakaat. Ini kan wilayah-wilayah buruk. Tetapi nanti bisa kita kembalikan ke dalil-dalil yang sifatnya usul. Dalil-dalil yang bisa memayungi itu tadi. Yaitu dalil tentang keutamaan sholat malam. Makanya kita tidak bisa menyebut bahwa sholat malamnya Imam Ahmad bin Hambal itu sebagai muhdatsat, sebagai syariah baru. Karena itu adalah wilayah-wilayah cabang yang sebenarnya aplikasi dari dalil-dalil yang usul tadi. Nah, ya begitulah. Mungkin ada tambahan dari Pak Aziz atau dari Pak Iki. Terima kasih Pak Ibnu Ajar. Mungkin Pak Aziz silakan ada komen atau tambahan. Ya, ini menarik sekali ya teman-teman. Dari ini ada Rahmat juga, Pak Ibnu Ajar cukup komprehensif ya menjelaskan soal hadis tadi malam ini. Saya juga ada beberapa komentar yang pertama tentang hadis, nanti saya akan ke tentang yang bidah-bidah itu tuh kebaruan lah istilah bahasa kontemporer itu. Jadi gini, hadis itu memang di satu pihak ya alih-alih kita menarik dan yakin umat Islam tidak bisa dilepaskan soal ini gitu kan, karena ini amat sangat serius soal hadis ini. Bahkan para komentator Barat juga, saya juga baca buku klasik Islamic teologi itu, hampir topik hadis ini amat sangat tidak dilewatkan, sekalipun kajiannya teologi. Jadi di posisi kajian fikih juga selalu ada tema soal hadis. Nah, tadi hadis soal yang memang sulit dicerna itu karena kedudukan hadis itu di samping kita ketidaksejamanan dengan Rasulullah, sehingga akan menimbulkan interpretasi yang cukup berbeda-beda. Jadi selalu ada celah lah di mana-mana untuk bisa dikritisi. Ketika kita berpolemik soal rijal tadi, apakah mana yang muqaddam, mana yang enggak, itu juga sudah pada yang usulnya juga saya menyambung dari Ade Rahmat itu tadi, tataran usulnya juga, misalkan tidaklah dalam posisi Nabi itu sendiri ya, kita terlalu jauh, para sahabat aja. Kalau saya pakai pendekatan tulisan Ibnu Khaldun itu, saya pernah nulis itu tentang Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tidak semua para sahabat Nabi, misalkan, walaupun benar kata Khaldun itu para sahabat Nabi itu mengetahui Nabi, bertemu gitu kan, tapi tidak semua para sahabat memiliki intelektualitas terhadap bisa beristinbat hukum. Tidak semua sahabat Nabi. Ya sama juga, kita punya guru, misalkan ada santri 2000, tidak semua yang 2000 itu menjadi ahli fikih, ahli hukum, makanya akan menimbulkan interpretasi. Apalagi santrinya yang tidak tamat pesantrennya gitu, terlalu bolong itu kitabnya, ya lalu. Jadi kira-kira pandangan saya juga tidak akan jauh berbeda apa yang dikatakan Ibnu Khaldun gitu kan, bahwa Khaldun melalui pendekatan historiografinya itu yang cukup cemerlang lah ya, saya kira untuk bisa kita evaluasi. Dalam posisi sahabat Nabi saja terjadi polemik, misalkan Ibnu Abi Saibah yang banyak dipolemikan juga, ya kan, Ibnu Abbas juga gitu, itu sepupu Nabi juga dipolemikan juga gitu kan.
karena berpolemik, hasil istinbatnya juga akan berpolemik, gitu kan. Ini agak kebaruan nih, supaya tidak disebut bid'ah juga. Karena dalam posisi sahabat ini juga penting, gitu kan. Nanti soal rijal itu kan terlalu banyak juga gitu identifikasinya. Makanya saya menarik dulu ada kitab yang mungkin Pak Tiko juga tahu tentang narasi para sahabat itu kan ya, yang ditulis Ibnu Atsir, kemudian banyak. Nah itu cukup penting sebelum basic menurut saya itu masuk ke wilayah hadis yang sangat teknis ya, karena saya kira mengetahui para sahabat tuh, rijal tentang para sahabat itu sudah banyak kitab-kitab itu, dan tidak seabreg narasi yang ada di rijal itu sendiri gitu kan. Itu. Nah, sebelum ke rijal juga urusan teks juga kan nanti mempengaruhi juga. Misalkan di dalam ilmu hadis secara teknikal nanti akan berdampak terhadap istinbat hukum. Misalkan ada hadis yang bersifat qauli, ya, qala, kedudukannya itu kan jauh lebih rendah ketimbang ro'a itu, melihat. Nanti kan kaitan dengan ibadah mardhah itu. Yang ro'a itu saja, yang melihat, misalkan ya, itu menjadi poleh juga, gitu kan? Karena mereka berperspektif terhadap rijal, yang tadi ada dobit, gitu kan? Jadi banyak celah di dalam hadis itu, makanya ada sedikit orang tidak begitu ini ya terhadap substansi dalam kelahiran hadis itu. Tapi itu soal lain lah. Nah jadi itu ro'a itu ya, dalam makna teksnya juga. Ro'a itu kan berbeda. Itu puncak kearifan lah di dalam ilmu hadis itu. Kalau memang kita menemukan ro'a itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah posisi ini akan benar-benar mencerna. Wah ini teksnya keren, bagus gitulah kira-kira. Saya pakai bahasa sekarang aja ya, nggak pakai bahasa santri. Itu melihat Nabi begini, itu kan jelas menyaksikan. Ini seperti di dalam jurisprudensi hukum positif kita kan, sebagai saksi itu mendengar, menyaksikan, melihatlah secara langsung. Posisi sebagai saksi dia itu menjadi valid hampir 100% karena mendengar dan melihat secara langsung. Berbeda dengan qala, jauh lebih rendah lah gitu kan posisinya. Misalkan di dalam hadis tentang sholat, banyak para sahabat melihat, beda kan dengan qala. Qala itu kan perintah, kau perintahkan sekian, misalkan baca sekian, itu kan qala. Aku nggak melihat. Tapi nanti kedudukan hadis ini juga dibongkar, itu udah sedemikian rupa. Misalkan Wa'il bin Hujrin, menyaksikan Nabi ketika sesudah tasahud itu telunjuknya kan ya bergerak-gerak wayu harukuha itu. Ini kan polemik sampai hari ini, gitu kan? Nah, hampir wayu harukuha itu karena ro'a itu melihat, ini udah kedudukannya yang paling sahih. Tetapi ada juga para perawi hadis pasca Imam Al-Bukhari misalkan, bahwa Wa'il bin Hujrin ini juga kedudukan hadisnya dipersoalkan tentang dobit dan lain sebagainya. Oh, enggak juga kata yang ini Wa'il bin Hujrin yang mana juga gitu kan. Nama Wa'il kan banyak. Ini problematika hadis. Jadi kalau kata kiai saya, Anda mengamalkan hadis dhaif, cari pasti itu akan ada hadis yang sahihnya katanya. Karena tidak akan ada satu. Makanya tadi ada maudhu, pasti ada yang sahihnya itu. Hanya beda teks aja nantinya gitu kan. Nah, jadi itulah problematika hadis hari ini. Jadi bagi dalam khasanah kesarjanaan kita, kenapa saya juga menelah seperti Ibnu Khaldun juga berani melontarkan begitu, seorang ulama-ulama besar pada zaman era klasik itu, karena saya meyakini bahwa hadis itu sangat penting, tetapi hadis itu ketika sudah pada tataran masif, itu bervariatif gitu kan. Belum dari konteks rijal, memang berat sekali dalam konteks yang sangat substansi lah. Kedua setelah itu bagaimana kedudukan sahabat Nabi gitu kan ketika meriwayatkan.
Bisa jadi kan ada kita karena kan tidak ada hadis yang mengatakan para sahabat itu maksum kan. Yang kita kenal itu adalah Rasul sebagai yang maksum itu. Jadi kan ada celah gitu di situ. Nah, sehingga lahirlah itulah interpretasi hadis yang sangat luar biasa pada hari ini. Makanya timbul tadi kan interpretasi. Ya maudhu menurut kelompoknya gitu kan. Apakah nanti bisa ini juga karena banyak juga di kalangan masyarakat kaum muslimin itu yang melakukan hadis-hadis maudhu. Misal itu yang dianggap maudhu Rebo Wakasan, ya kan? Itu kan begitu gencar diserang misalkan oleh satu kelompok. Jadi maudhu gitu kan. Tapi tetap aja juga kan ada yang mengatakan gitu, ada yang bisa maudhu itu kayak karena saya tidak menganggap hadis kata tadi Pak Ibnu Hajar dengan batasan-batasan itu. Gitu. Nah kalau kata kiai saya juga, saya kata kiai juga ya, jangan-jangan nanti yang kita maudhukan, yang kita sohikan malah di akhirat jadi sohi, gitu kan? Itu sesederhana itu sepuh kiai dulu itu. Ini bagaimana Anda akan menjawabnya gitu satu masalah ini? Saya yakin bahwa kiai ini mengajarkan satu persatuan lah istilahnya kalau dalam pandangan saya itu soal hadis memang sangat rumitnya sedemikian rupa gitu. Nanti itu ya yang pertama tentang soal hadis atiqo. Nanti bagaimana pandangan Pak Ibnu Hajar tentang qauli gitu kan ya, tentang ro'a itu dan seterusnya itu yang sehingga berdampak terhadap istinbat hukum. Tapi jadi soal lagi pada tahap kedua adalah bagaimana kita mencari rijalnya, dobit enggak. Dikejar lagi dobitnya itu semacam apa gitu kan. Ukuran keadilan di dalam hadis itu. Ya belum tentu dia karena adil ini karena dia tidak membela Muawiyah misalkan ukurannya. Atau dia bukan seorang ahli Syiah. Atau kata orang Syiah, kedudukan dobit itu dia bukan bermadhab Sunni gitu kan. Kan suka ada standar-standar itu jadi bias juga dalam konteks ilmu pengetahuan modern itu gitu kan. Sesubjektif itukah gitu kan. Begitu subjektif gitu. Itu narasi-narasi dalam arti tanya itu hanya sampel di dalam teknis juga banyak celah. Jadi gitu Der, masih banyak celah bahwa segala sesuatu ya benar kata Pak Ibnu Hajar itu belum final gitu kan. Walaupun kalau kita membaca Al-Bukhari itu seolah-olah itu sudah final kan. Bab ibadahnya juga ada, ya kan? Tata cara bismillah juga ada, wudhu juga ada, semua itu seolah-olah seperti ada ramuan-ramuan awal bab awal itu tentang fikih ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua soal komentar saya itu tadi tentang soal bid'ah gitu kan. Atau bagaimana usul sama yang furu ya partikular sama yang memang pokok gitu kan. Yang menjadi persoalan itu kan kita harus mengetahui aspek mahwal ibadah itu sendiri, apa itu ibadah kan. Nah itu terkadang kan dipukul rata gitu kan. Dianggap pengajian juga ya ibadah gitu kan, ibadah dalam pengertian. Jadi yang paling enak itu membagi ibadah itu kan dua ya, ada yang mengikat tasririyah itu kan, ada yang guer tasririyah. Sejil apapun, seliberal apapun, dia tidak akan menggugat sesuatu yang sudah mengikat. Nah jadi para ulama harus memiliki ada interpretasi catatan bahwa atau kaum muslimin lah pada umumnya harus mengetahui dulu mana aja ibadah yang benar-benar sangat mengikat itu tidak bisa diganggu gugat seperti tadi sholat. Nah hadis itu sangat relevan bila diterapkan. Kan udah jelas sesudah sholat subuh itu tidak ada sunnah lagi kan. Ketika kita melakukan ya itu bid'ah pasti. Kalau di luar yang itu lalu kemudian kita pukul rata juga itu menjadi debatable gitu kan. Itu hanya soal keyakinan. Walaupun tadi usulnya juga nggak ada, memang betul kalau kita mengetahui yaitu kalau ya soal-soalnya ada harus yang mengikat dan tidak itu. Kecuali ya soal hadis-hadis yang
tidak mengikat atau ibadah yang tidak mengikat itu kan banyak. Nah ini yang memang agak sedikit ini Pak Ibnu Hajar di kalangan kelompok masyarakat itu kan, nah itu ya mungkin kalau kita ya semuanya yang ada di sini ya cukup cukup apa cukup bisa memahami gitu. Makanya di satu sisi banyak melontarkan soal tentang kebaruan ibadah ulum muhdisin itu yang tadi dilontarkan Kang Ade Ahmad itu, tapi di lain pihak juga masyarakat juga nggak berubah-ubah gitu, tetap aja melaksanakan sesuatu yang dianggap bid'ah itu. Nah itu, jadi itu saya pengen satu tadi komentar, keduanya saya pengen menanyakan bagaimana ada nggak cara pandangan khusus dalam bacaan Pak Ibnu Hajar tentang hadis tentang qauli, qala, tadi ro'a itu gitu kan. Apakah bahkan jangan-jangan kita lebih dominan qala gitu kan ya yang kita lakukan itu ketimbang ro'a itu. Jadi gitu kira-kira. Mungkin dari saya segitu dulu. Iya, terima kasih Pak Ajis atas komentar dan ulasan-ulasan yang tadi sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Karena waktu juga hampir habis, jadi untuk Pak Ibnu Hajar silakan selanjutnya langsung closing statement saja. Kesimpulan dan closing statement, silakan Pak Ibnu Hajar. Terima kasih. Luar biasa ini Pak Aziz. Saya mendapatkan beberapa clue ini yang sekaligus saya merasa tertantang untuk mengkaji lebih lanjut, terutama tentang madhab rijalul hadis tadi ya, madhab rijal tadi. Ada dari kalangan Syiah, dari kalangan Khawarij dan seterusnya. Saya terpancing untuk mengkaji ke arah sana ya. Pertama tentang interpretasi di kalangan sahabat dulu ya yang saya tanggapi. Jadi memang interpretasi hadis di kalangan sahabat ini pun ternyata juga beragam. Atau mulai dari periwayatan dulu lah, periwayatan dari kalangan sahabat juga beragam lafadznya. Makanya ragam periwayatan secara lafadz ini sangat mungkin menimbulkan nanti adanya perbedaan lagi di tingkat bawahnya. Karena ya sangat mungkin ketika misalnya Pak Aziz menyampaikan satu redaksi pendek gitu saja, kemudian kita semua jamaah LSIF ini meriwayatkan ke yang lain, redaksinya nanti beragam, bisa beda-beda. Tapi catatannya yang penting kan substansinya tidak keluar dari apa yang disampaikan dari Pak Aziz tadi. Nanti di wilayah interpretasi ternyata para sahabat juga berbeda. Misalnya tentang al-mayyit yu'adzabu fi bukai ahlihi itu ya. Sahabat Umar itu kan langsung ketika mau wafat ditangisi oleh keluarganya kan marah-marah. Kamu ingin saya ini disiksa nanti karena tangisan kalian. Nah, ketika berita itu disampaikan oleh Ibnu Umar kepada Aisyah, langsung dikritik oleh Aisyah. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang kafir. Ketika dia meninggal, tangisan keluarganya itu menambah siksaan bagi dia, menambah kepedihan, kesusahan dan derita bagi dia. Jadi bukan diarahkan kepada orang-orang beriman. Dan banyak lain lah, banyak juga kritikan Aisyah terhadap Abu Hurairah ya, berkaitan dengan interpretasi. Kemudian tentang hadis qauli tadi ya. Jadi secara umum kan hadis ada yang qauli, ada fi'li, ada takriri. Itu tiga yang disepakati. Sementara yang lain ada yang wasfi dan seterusnya ya, ada yang tarikhi itu diperdebatkan. Tapi kalau tiga ini kan disepakati. Nah, di antara tiga itu yang jelas-jelas pernyataan Rasulullah adalah yang di dalamnya ada qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, itu adalah yang bisa dipastikan bahwa itu hadis qauli karena jelas Rasulullah menyampaikan itu. Sementara yang tidak ada pernyataan seperti itu, misalnya ra'aitu tadi ya. Ra'aitu itu lebih kepada interpretasi sahabat terhadap apa yang dilihat, apa yang mereka lihat terhadap Rasulullah,
atau interpretasi sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi deskriptif sifatnya. Makanya kadang-kadang justru hadis yang walaupun secara kualitas redaksinya itu menempati posisi tertinggi, tetapi kadang dipertanyakan apakah ini marfu ke Rasulullah. Nah, karena ini kan deskripsi sahabat, bagaimanapun itu adalah pernyataan sahabat. Beda dengan yang sampai pada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, ini jelas kan? Jelas qala Rasulullah. Tapi kalau an Abi Hurairah radhiyallahu an qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Berarti ini kan yang berkata sebenarnya Abu Hurairah bukan Rasulullah. Nah, ini pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah ini marfu kepada Rasulullah, ya. Nah, di satu sisi yang melihat bahwa adanya penetapan hadis fi'li tadi berarti bisa menilai bahwa ini adalah marfu ila Rasulullah, tetapi di sisi lain yang mempertanyakan otoritas sahabat ya bisa jadi ini masih mendiskusikan. Kemudian kalau ini ditarik ke aspek redaksi atau simbol periwayatan, maka para ulama sebenarnya ulama hadis terutama itu sudah membagi beberapa tingkatan yang disebut dalam satu teori at-tahammul wal ada itu ya. Jadi ada simah, kemudian qiraah, kemudian munawalah dan seterusnya sampai yang terakhir adalah wijadah. Proses simah itu ternyata menempati posisi yang tertinggi. Jadi ketika para sahabat hadir di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan taklimnya, itu menempati posisi yang tertinggi. Nah, kemudian disusul posisi yang kedua, qara'tu ala atau akhbarani dan seterusnya. Jadi sahabat hadir bisa jadi mendiskusikan tentang sesuatu, kemudian ditanggapi oleh Rasulullah. Nah, ini menempati posisi yang kedua. Termasuk ketika para sahabat mendeskripsikan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, ya. Tapi ini bagaimanapun ini satu simbol periwayatan yang tetap diposisikan di posisi yang tertinggi, ya, baik simak maupun arad itu tadi. Nah, tingkatan berikutnya ketika sudah munawalah, kemudian ijazah, wijadah dan seterusnya, itu lebih identik dengan periwayatan yang terjadi di tingkat setelah para sahabat. Jadi adanya munawalah, adanya ijazah itu tingkatan tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Kalau pada tingkatan Rasulullah nyaris tidak ditemukan periwayatan dalam bentuk ijazah. Walaupun ini juga kalau dikaji lebih jauh tentang aspek simbol periwayatannya ini masih rumit lagi. Misalnya ijazah itu disimbolkan dengan an. Padahal an ini kalau terjadi di kalangan sahabat, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, ini bukan ijazah. Kualitasnya sama an yang terjadi di tingkat sahabat dari Rasulullah dibandingkan dengan simbol-simbol seperti haddatsana, sami'tu dan seterusnya. Ini artinya ya lagi-lagi masih terbuka peluang untuk dikaji dari aspek. Kalau tadi Pak Aziz menyebut dari aspek redaksi matan ya, berarti kalau sudah qala Rasulullah. Ini dari aspek simbol periwayatan juga atau lafaz atau redaksi simbol periwayatan itu juga masih sangat terbuka peluang untuk didiskusikan. Juga adalah apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tentang rijal tadi ya. Jadi memang penilaian tentang kualitas seorang perawi itu ada di satu sisi ada nilai subjektivitas di situ, tergambar subjektivitas dari penilainya. Nah, dan itu sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab kecil yang beliau
beri judul Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah itu. Beliau memberi satu ilustrasi bahwa kaum Khawarij itu kemungkinan besar akan menolak periwayatan dari Abu Bakar, periwayatan dari Umar, periwayatan dari periwayatan dari Ali, ya, periwayatan dari Muawiyah. Ini kemungkinan besar akan ditolak oleh kaum Khawarij. Sementara kaum Syiah sebaliknya, beliau akan kemungkinan besar perawi-perawi dari Syiah itu akan menolak atau tidak menerima periwayatan dari lawannya, dari Muawiyah dan dari Utsman dan seterusnya. Nah, di sini kan ada subjektivitas ya di sini. Belum lagi nanti kalau sudah dikaitkan dengan perkembangan sekte-sekte teologis itu ya, masing-masing punya kepentingan di sana. Makanya ini juga belum selesai, dan tadi saya merasa ada pemantiknya dari Pak Aziz ini. Ini menarik sepertinya untuk didiskusikan lebih lanjut bagaimana kajian tentang jarh wa ta'dil ini. Nah, belum lagi kalau nanti kita pilih ada Sunni, Syi'i dan seterusnya itu ya, video dari itu. Saya rasa itu tanggapan dari saya, dan terima kasih masukan dari Pak Aziz, Pak Tiko, Pak Dery, dan tadi juga semua jemaah Elsif. Semoga apa yang kita kaji ini bisa berbuat untuk kita khususnya yang hadir di sini dan umumnya pada semua orang yang berdebat terkait dengan kita. Ada kekeliruan atau kekurangan, pastinya itu adalah sisi manusiawi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ibnu Hajar Ansori yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan makalahnya atau diskusinya untuk kita semua. Saya kira memang masih banyak celah yang harus kita obrolkan lagi tentang ilmu hadis gitu ya. Apalagi tadi saya sempat ini juga meletup ya dalam pemikiran saya tadi oleh Pak Ibnu Hajar tentang ilmu hadis itu epistemnya bukan sekedar bayani, tapi juga bisa dalam epistem dalam bentuk burhani dan bahkan irfani ya, spiritualitas. Maka saya juga tidak heran gitu kalau banyak juga ketika saya membaca beberapa pemikiran para sufi, misalkan seperti Ibnu Arabi gitu ya, Dhunnun al-Misri misalkan ya, beliau seorang sufi besar gitu kan, yang dan juga cenderung bahwa irfaninya lebih tajam dan lebih ya mendalam di sana, dan juga beliau banyak juga meriwayatkan hadis-hadis ya, hadis Nabi gitu kan, walaupun beberapa dalam pandangan hadis dalam epistem bayani itu misalkan doif atau maud dan sebagainya, tapi tadi gitu kan perlu sebetulnya ada suatu bahasan juga dalam ilmu hadis dan kaitan dengan epistem irfani misalkan. Nanti apalagi burhani juga saya kira sudah banyak, karena para mutakalim juga mereka juga banyak yang mendalami ilmu hadis itu, walaupun tidak sedalam muhadis entok gitu ya. Mereka juga sebetulnya juga banyak juga mereka berbicara tentang hadis, seperti Imam Al-Ghazali misalkan, juga beliau banyak sekali menginikan hadis-hadis gitu ya. Sebetulnya ini ya memang kajian-kajian tentang hadis ini dalam berbagai macam pandangan dalam bidang epistemologi tadi, yang tiga tadi, yang memang suatu saat kayaknya Pak Aziz perlu kita programkan juga nih dan kita diskusikan. Ini menarik saya kira, apalagi tadi saya sepakat bahwa ilmu hadis itu bukan ilmu yang sudah final, sudah terbakar gitu kan, atau sudah hangus, tapi dia masih merupakan seperti halnya pohon yang masih hijau dan masih kuat gitu ya, untuk kita
apa ya untuk kita garap gitu supaya dia subur dan buahnya pun banyak kita petik untuk kebaikan kita semua ya, terutama pada era masa modern pada saat hari ini di mana banyak orang-orang sudah tidak terlalu peduli dengan konsep-konsep keilmuan dalam Islamic Studies ya, apalagi ilmu hadis seperti saat ini. Mungkin itu sih yang saya dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini. Saya kira mudah-mudahan menjadikan semangat kita semua terus gitu kan mendalami khusus ilmu hadis. Saya serahkan saja langsung ke Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, Pak Ibnu Hajar Al-Ansari khususnya. Sesi terakhir sudah kita lewati dan semuanya pada rangkaian acara malam ini. Memang skriptural dogma ini cukup luar biasa ya pengaruhnya. Quran, hadis juga kita mempengaruhi tentang tadi diungkapkan dalam 3 kerangka metodologi lah. Seperti dikaitkan tadi dengan Abid Al-Jabiri ya tentang Burhani, Irfani, dan Bayani. Itu kesimpulan dari tesis Al-Jabiri tentang soal skriptural itu. Nah, jadi memang pengaruh skriptural dogma ini, baik Quran maupun hadis secara khususnya yang kita bahas malam ini, cukup mempengaruhi semua aspek, bukan tidak saja pada aspek ibadah kaum muslimin, tetapi terhadap rasional, filsafat, teologi, para ahli fikih, tasawuf, gitu kan, memang sangat dipengaruhi oleh skriptural dogma ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan malam ini menjadi ladang ibadah buat kita dan menjadi bekal ilmu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.